Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh percaya kuasa-Mu terlampau besar. Kuasa-Mu adalah yang terbesar di seluruh jagat semesta alam ini. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu. Dan kepadamu-lah kami datang menyembah. Kepadamu-lah kami datang menundukkan diri kami. Dan kepadamu-lah kami datang merendahkan hati. Di pagi ini ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Ajari kami terus ya Roh Kudus. Ajari kami ya Bapa untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Yesus Tuhan, tolong kami pada saat ini. Urapi kami, urapi pemberitaan firman ini. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Luar biasa ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya mau melanjutkan tema kita tentang doa ya. Kita selama beberapa minggu ini akan banyak bicara tentang doa sebagai bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya. Kenapa doa ini menjadi penting? Karena doa adalah satu tindakan iman di mana kita boleh terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Doa adalah cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengalami hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Mari kita baca kembali dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, ya. Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa adalah ajaran dan sekaligus perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk berdoa atau meminta? Adalah untuk kepentingan murid-muridnya itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena belum pernah minta, saudara. Ya. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Wow, ternyata murid-murid belum pernah minta nih sama Tuhan Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kita udah pernah minta? Kebanyakan minta malah kali ya. Tiap hari minta terus ya. Nah, ternyata murid-murid Yesus pernah dikatakan oleh Yesus, kamu belum minta apa-apa sampai sekarang sama saya. Ya, mintalah kata Tuhan, ya, supaya kamu menerimanya dan penuh sukacitamu. Saudara-saudara, Tuhan nyuruh kita meminta kepada Dia, artinya jangan ragu. Ya, jangan pernah ragu-ragu untuk meminta kepada Tuhan.
Bahkan Yesus tidak pernah melarang kita untuk meminta kepada Tuhan. Ya, Yesus senang anak-anaknya meminta kepada Dia. Dia senang untuk memenuhi permintaan kita agar penuhlah sukacita kita. Seorang ayah yang paling dia rasakan bahagia adalah ketika melihat anaknya berbahagia juga, sukacita, sukses. Ya betul, ya. Coba bayangkan seorang ayah yang punya anak masih kecil lah ya, SD gitu ya, atau TK, akan bahagia ngelihat anaknya tertawa gitu ya. Nah, ketika anaknya meminta sesuatu yang baik tentunya ya, maka ketika ayah memberikan atau ibu memberikan permintaan anaknya itu misalnya minta mainan, lalu anaknya ketawa. Perasaan orang tua gimana? Seneng gak? Ya seneng lah. Nah seperti itu juga Tuhan. Tuhan akan berbahagia ketika melihat saudara juga berbahagia. Ketika saudara mendapatkan apa yang saudara minta. Jadi saudara jangan berpikir gini, Tuhan tuh sedih ngeliat saudara ketawa-ketawa gitu ya. Kamu seneng-seneng, enak aja. Enggak, Tuhan itu berbahagia. Makanya di sini dikatakan supaya penuhlah sukacitamu. Artinya Tuhan ingin melihat anak-anaknya bersukacita. Amin. Nah, kemarin kita sudah membahas dan ini kita akan lihat lebih jauh lagi. Bahwa doa itu bukan hanya meminta. Tapi juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, cari. Apa? Cari. Makanya dikatakan carilah maka kamu akan mendapatkan. Bukan hanya meminta tapi juga harus mencari. Jadi berdoa juga artinya mencari. Mana yang lebih sulit dan membutuhkan upaya antara meminta dan mencari? Hah? Yang lebih sulit mana? Yang lebih butuh usaha mana? Mencari, saudara. Kalau meminta gampang ya, Tuhan minta gitu ya. Tapi sekarang Tuhan bilang cari. Doa yang mencari sesuatu yang penting untuk kita lakukan, saudara. Nah kalau dikatakan mencari, artinya kita harus mengetahui di mana kita mencarinya. Atau kepada siapa kita mau mencari apa yang kita butuhkan tersebut, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kepadanya kita bersandar. Kepada Tuhan kita berharap. Bila seorang percaya kepada Tuhan, maka tentu dia akan berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan justru mengatakan carilah maka kamu akan mendapat? Kenapa enggak cukup hanya meminta saja? Tapi dikatakan carilah. Apa yang harus kita cari? Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita juga harus mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Jadi bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita juga harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala yang kita perlukan. Nah, mungkin ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan ketika kita sedang mempunyai pergumulan. Yaitu bukan hanya meminta, tetapi juga mencari Tuhan. Mencari adalah sebuah tindakan yang sangat penting, saudara. Saya sedikit gambarkan sebuah ilustrasi. Bagaimana mencari itu harus dilakukan di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Ini dalam dunia bisnis misalnya ya. Ada perusahaan Cina ingin membuka pabrik mobil di Indonesia. Dia punya uang. Tapi apakah pabrik mobil Cina ini ingin membuka pabriknya langsung membuka begitu saja? Tidak. Dia harus mencari terlebih dahulu, saudara. Cari apa? Cari informasi berapa jumlah penduduk Indonesia.
Cari informasi, kira-kira berapa banyak yang bisa beli mobil. Cari informasi, di mana lokasi pabriknya. Cari informasi, bagaimana perizinannya. Jadi saudara, ternyata sebelum terjadi pembangunan pabrik, maka perusahaan itu harus mencari banyak hal. Untuk dia tahu, oh disinilah akan dibangun pabrik tersebut. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak pergumulan dalam hidup kita, semakin besar sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, maka sebetulnya upaya mencari itu menjadi sesuatu yang teramat penting. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, mencari adalah hal yang harus kita kerjakan, saudara. Mencari Tuhan adalah perintah Tuhan itu sendiri. Dia yang meminta kita untuk mencari Dia. Coba kita lihat dulu dalam 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan katakan, cari Tuhan. Maka orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan bersuka hati, bersuka cita. Mereka akan rejoice. Kenapa? Karena mereka mendapatkan jawaban. Lanjut. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara garis bawahi kata selalu. Terus menerus, continue. Jadi Tuhan mau kita mencari Dia, mencari Dia. Bukan hanya meminta, tetapi mencari. Banyak orang hanya berdoa untuk meminta, tapi belum mencari Tuhan, saudara. Tuhan ingin saudara mencari Dia. Tuhan ingin kita mencari Dia, mencari pribadinya, mencari kehendaknya, mencari kuasanya. Bukan hanya meminta bantuan, meminta pertolongan. Tapi carilah Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 27. Ayat 1 sampai 8. Dengan cepat kita akan membacanya. Ini adalah Daud. Kita akan lihat apa yang Daud katakan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban, dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, Daud itu seorang raja yang luar biasa, dia berhasil. Tapi tahukah saudara kehidupan Raja Daud? Kehidupannya berat dan sulit, saudara. Sejak masa kecil dia mengalami banyak tantangan. Sebagai seorang gembala muda, gembala remaja,
dia harus menggembalakan domba-domba ayahnya, tapi dia juga harus menghadapi singa, beruang, dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang kita lihat dalam kisah Daud? Saudara mungkin ingat pasti cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Tapi saudara tahu nggak setelah dia mengalahkan Goliat apa yang terjadi? Sebagian rakyat Israel memuji-muji Daud, tapi Raja Saul nggak senang dengan Daud. Walaupun akhirnya Daud itu diangkat jadi menantu oleh Raja Saul, jadi mertuanya Daud adalah Raja Saul. Saudara tahu, 2 atau 3 kali Daud pengen dibunuh sama mertuanya sendiri. Coba bayangkan. Dan mertuanya raja, saudara. Artinya ketika Daud mau dibunuh, Raja Saul itu mengerahkan pasukan. Bayangkan Daud itu jadi musuh raja, berarti musuh negara. Saudara kalau jadi musuh negara, maka saudara akan jadi buronan. Polisi, tentara, intel, semua nyari saudara. Saudara mau ngapain, saudara pasti, kalau saudara nonton film-film Hollywood, saya suka tuh ngeliat, ada orang yang jadi musuh negara ya, dia mau ATM aja tuh langsung ketahuan, wah dia lagi di sini nih, kejar. Seperti itulah Raja Daud, waktu itu belum jadi raja dia ya. Dia mau dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, mau dibunuh. Daud menjadi pelarian. Bahkan Daud pernah dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud. Tetapi di sini kita melihat, dikatakan Mazmur Daud ini, bahwa ketika dia dalam situasi yang sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit, dia hanya berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, tentu Daud berdoa meminta Tuhan tolong saya. Tuhan lepaskan saya daripada yang jahat ini. Tetapi hati Daud selalu ingin mencari Tuhan. Daud di tengah-tengah berbagai pergumulan, bahkan dalam keadaan yang terpojok, Daud hanya berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan sebab bagi Daud Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Coba kita baca Mazmur 121. Nyanyian ziarah ayat 1-3, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pemazmur ini mengatakan, pertolonganku dari mana? Ya cuman dari Tuhan aja. Saya melayangkan mataku ke gunung-gunung, mungkinkah ada pertolongan dari gunung-gunung yang hebat ini, yang dahsyat ini? Enggak, pertolonganku cuman dari Tuhan. Bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki sikap hati dalam hidup ini. Bukan uang menjadi sumber pertolongan kita. Bukan jabatan, bukan manusia, bukan kekuasaan. Kadang kita berpikir, aduh coba saya punya saudara, dia punya uang, pasti masalah saya selesai. Coba saudara saya, dia pejabat, pasti masalah saya selesai. Milikilah iman dan letakkan keyakinan kita hanya kepada Tuhan, saudara. Ini penting di dalam hidup ini. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Sebagaimana pujian yang kuandalkan. Amin. Daud seorang yang diurapi dan dihormati oleh bangsanya. Kenapa dia berhasil menjadi raja, saudara? Melewati banyak tantangan di sepanjang umur hidupnya, sejak muda ya. Jadi Daud itu bukan menjadi seorang yang mengenal Tuhan karena dia setelah jadi raja, bukan. Sejak dia masih muda, saudara.
Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud adalah seorang yang selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Karakter Daud semacam itu terbentuk sampai dia kemudian menjadi seorang raja. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul menghadapi masalah dan kesulitan, dia udah jadi raja nih, dia ketakutan saudara. Saking ketakutannya Saul, dia melakukan tindakan yang bodoh. Dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, padahal itu bukan haknya dia saudara. Sampai gara-gara itu, dia kemudian dipecat jadi raja. Tapi Daud, dia mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan dalam situasi sulit ini? Dia gak pernah mau bertindak menurut apa yang dia pikirkan sendiri. Menurut apa yang dia konsep sendiri saudara. Dia selalu mencari kehendak Tuhan. Jadi mencari Tuhan adalah sebuah upaya dengan segenap hati dan jiwa saudara. Bahkan juga dengan segenap kekuatan. Kalau saudara sedang mencari Tuhan dalam sebuah pergumulan. Saya mau tanya, kalau cara saudara disebut mencari, cari itu sampai ketemu atau cuma cari doang? Banyak kan orang nanya ya, "Ma, di mana gunting saya? Cari di situ." Udah dicari? Nggak ada, Ma. Cari sampai ketemu. Biasa kita suka begitu kan? Kita bilang kita sudah mencari. Tapi belum ketemu udah berhenti. Kita belum ketemu apa yang kita cari, kita berhenti, kita kerjakan yang lain. Nah, mental yang seperti ini itu juga sering yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan sampai ketemu. Kita hanya melakukan kegiatan mencari, belum ketemu kita udah berhenti saudara. Karena memang mencari itu membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Mencari itu membutuhkan effort, membutuhkan niat, motivasi. Bukan sekedar mencari dalam arti aktivitasnya, tetapi hatimu betul-betul ingin menemukan apa yang kau cari saudara. Jadi ketika saudara dikatakan mencari Tuhan, mungkin saudara perlu berdoa 1 jam sehari. Nggak bisa cuman berdoa 1-2 menit, berdoa terburu-buru. Lalu kita bilang, kita udah berdoa, saya udah berdoa Tuhan tiap hari. Iya, tapi doamu terburu-buru. Kau belum bertemu dengan Tuhan, engkau belum menemukan apa yang Tuhan katakan, engkau sudah selesai. Kalau memang itu sesuatu yang penting untuk kita temukan, cari sampai ketemu saudara. Sama halnya saudara mencari pekerjaan. Apakah saudara berhenti ketika saudara belum mendapatkan pekerjaan? Saudara kan cari kerja terus kan, betul gak? Kalau pekerjaan itu penting bagi saudara, saudara akan terus cari kerja. Kirim lamaran, cari internet, hubungi teman. Sampai kapan? Ya sampai ketemu. Itulah namanya mencari. Jadi kalau kita mengatakan kita mencari, belum ketemu lalu kita berhenti, kita belum mencari. Karena Alkitab tadi mengatakan, siapa yang mencari akan mendapatkan. Saudara, mencari Tuhan itu berarti sebetulnya kita ingin mengalami koneksi dengan Tuhan. Nah, saudara sering kan kalau telepon orang, "Aduh, gak jelas suaramu. Coba pindah, geser tempat dulu." Betul? Tujuannya apa? Cari sinyal. Cari sinyal. Mencari Tuhan itu berarti kita sedang mencari koneksi dengan Tuhan. Supaya kita langsung bisa, "Iya Tuhan, benar Tuhan. Iya betul itu permintaan saya Tuhan." Jangan kita ngomong terus ya. Tuhan ngomong sama kita, kita nggak dengar. Kenapa?
ternyata koneksinya belum ada. Kita doang yang ngerocos saja. Tuhan udah jawab belum? Udah jawab, tapi kita nggak dengar saudara. Kenapa? Salah sinyal. Sinyalnya belum ketemu. Ya, jadi dunia ini terlalu banyak frekuensi ya. Saudara kalau sekarang jarang dengar radio sih ya. Dulu kalau kita mau dengar radio misalnya ya, RPK, kita kan harus tahu ya frekuensi radio RPK di sini berapa? 96,35 ya. Itu harus diputar dulu kan pelan-pelan. Udah pas, udah tune in. Nah baru. Di sini masih kalau nonton TV masih pakai antena rumah nggak? Nah, dulu saya paling sering tuh. Ini kok tiba-tiba TV-nya banyak semut gitu ya. Naik ke atas tuh. Puter-puter antena TV. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Belum. Udah diputer-puter, ini mah TV-nya harus diganti nih kayaknya nih. Saudara, kira-kira seperti itulah gambaran kita mencari Tuhan. Ya. Artinya hati kita dengan Tuhan harus terkoneksi. Dan itu enggak mudah. Kenapa? Karena ternyata kita mau berdoa, banyak enggak suara yang kita dengar di telinga kita? Jujur nih, waktu saudara berdoa nih di rumah, pikiran saudara banyak enggak? Hah? Banyak kan? Tiba-tiba mikirin makan siang, mikirin uang sekolah, mikirin bayar listrik, mikirin. Itu kan sinyal-sinyal yang masuk ke dalam otak kita kan. Lalu kita dengar suara Tuhannya gimana? Enggak ada kita dengar suara Tuhan. Terlalu banyak frekuensi suara yang masuk ke dalam pikiran kita ini. Sehingga kita berdoa hanya dari arah kita doang. Tuhan tolong saya, berkati saya, berikan saya jalan keluar, bla 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 bla. Sementara Tuhan ngomong Tuhan tuh selalu ngomong loh. Tuhan tuh gak pernah bisu saudara. Dia selalu berfirman. Masalahnya firmannya kita tangkap gak? Nah, jadi berarti mencari Tuhan itu bukan sekedar kita mengajukan berbagai permohonan sama Tuhan, tapi kita juga harus menyesuaikan frekuensi kita kepada Tuhan dengan cara semua frekuensi-frekuensi yang masuk ke dalam pikiran kita ini harus hilang dulu. Dan itu membutuhkan sebuah upaya saudara. Sama aja saudara nggak bisa nelepon suara di sekitar saudara ribut, betul nggak? Saudara bisa dengar nggak? Saudara ada sebuah keramaian nih, rame pesta atau di mall gitu ya, ada orang telepon saudara, udah gitu sinyalnya juga nggak bagus. Saudara pasti nggak akan pernah bisa dengar apa yang dia ngomong nih orang ini ngomong apa. Saudara harus cari tempat yang sepi. Ya, saudara harus cari tempat sinyalnya bagus, tempatnya sepi. Memang dikatakan Tuhan ada di mana-mana, betul. Tapi ketika saudara mau bicara dan mendengarkan suara Tuhan, saudara harus terbiasa melatih diri saudara untuk masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan secara khusus, secara personal. Kita nggak bisa hanya sekedar berdoa begitu saja. Kalau kita mau mendapatkan tuntunan yang lebih jelas lagi. Jadi mencari Tuhan adalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi dikatakan carilah maka kamu akan mendapat, artinya doa kita bukan meminta tetapi kita mau mendengarkan Tuhan bicara apa terhadap persoalan yang sedang saya hadapi ini. Apa yang dia katakan tentang pergumulan hidup saya. Karena seringkali jawaban yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dari apa yang kita pikirkan, saudara. Kita berpikir bahwa Tuhan akan menjawab saya, caranya begini kali ya. Enggak, Tuhan itu punya ribuan cara untuk menjawab doa kita. Untuk menjawab pergumulan kita.
Dua orang yang punya masalah yang mirip atau sama, tapi Tuhan menjawab dengan cara A kepada orang ini, Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda kepada orang ini, walaupun persoalannya mirip. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan, oh Tuhan jawabnya harus begini nih. Enggak. Makanya kita perlu mencari wajah Tuhan dalam rangka untuk mengerti, Tuhan Engkau mau menjawab masalah saya, apa jalan keluarnya Tuhan? Dalam Alkitab contohnya banyak sekali. Cara Tuhan menyembuhkan orang sakit sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Ya, Tuhan memakai metode bermacam-macam menyembuhkan orang sakit. Enggak bisa kita mengatakan metodenya harus begini caranya, yang paling tokcer tuh begini. Enggak. Karena Tuhan sendiri menyembuhkan orang sakit bermacam-macam, Saudara. Dia menyembuhkan ada dengan tumpang tangan, sembuh. Dia hanya mengucapkan kata-kata, pergilah anakmu sembuh. Orang Batak ini ya. Anakmu sembuh, sembuh. Ya sembuh Saudara. Ada yang diludahi dulu tanah, diolesi matanya. Saudara, saya pernah dengar membaca ya buku kesaksian dari Smith, siapa tuh namanya? Dia menyembuhkan orang sakit kanker, Saudara, perutnya besar ya. Coba Saudara bayangkan, orang sakit kanker di sebuah KKR nih. Kalau kita biasanya dalam nama Yesus, tumpang tangan, betul ya? Ini Saudara tahu, ditonjok, wah. Waduh. Orang bilang, kamu pendeta apa kamu? Masa orang sakit kamu tonjok? Tapi Saudara tahu waktu ditonjok itu pecah rupanya, keluar, penyakitnya sembuh. Kenapa? Tuhan suruh, tonjok itu katanya. Nah kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, mungkin kita hanya sekedar ini aja ya, berdoa saja. Ada yang lucu lagi, KKR nih ada seorang hamba Tuhan berdoa. Orang buta Saudara, dalam nama Yesus aku perintahkan buta melihat, didoain. Kok gak sembuh-sembuh? Tuhan bilang tanya orang itu. Ternyata dia gak punya bola mata Saudara. Lah gimana mau terbuka matanya, bola matanya aja gak ada. Jadi harus apa? Berdoa dulu supaya ada bola matanya. Nah, cara-cara Tuhan menyembuhkan itu saja bermacam-macam. Kita lihat sama-sama orang kusta. Ada satu orang kusta yang datang kepada Yesus. Dia bilang, guru, maukah engkau menyembuhkan aku? Yesus bilang mau. Lalu Yesus jamah tubuh orang sakit kusta ini sembuh. Tapi ada 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus. Yesus nggak tumpang tangan. Yesus bilang, pergi kamu menghadap diri kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh Saudara. Nah kita lihat cara Tuhan melakukan mujizat kesembuhan itu bermacam-macam. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan kita yang menentukan caranya gimana. Makanya kita perlu dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Dalam perjanjian lama, ada 2 janda miskin, sama-sama miskin Saudara. Cara Tuhan menolong mereka berbeda. Satu namanya janda di Sarfat. Dalam keadaan miskin, kelaparan, datanglah Nabi Elia. Kamu punya apa? Ini cuman segenggam tepung sama minyak. Oke, goreng dulu, kasih saya. Janda ini bilang, aduh kamu tega ya. Lo makan, gua sama anak gua mati nih. Nggak apa-apa, kamu percaya? Iya. Tapi dengan cara seperti itulah kehidupan mereka dipelihara Tuhan selama masa paceklik. Ya, tepung tuh, cireng kalau sekarang ya. Makan cireng terus tuh selama ini, tapi ya sehat lah. Nggak apa-apa, yang penting hidup masa paceklik. Ini janda di Sarfat Saudara.
Tapi ada satu janda, ini janda nabi. Suaminya mati, punya utang saudara, sampai anak perempuannya mau diambil untuk dijadikan budak. Lalu janda ini datang ke Nabi Elisa. Gimana nih, tolong saya. Nabi Elisa bilang, di rumahmu ada apa? Ada minyak sebotol. Sekarang minta botol-botol dari tetanggamu, kumpulin sebanyak-banyaknya. Kamu tuang ke botol itu. Singkat cerita terjadi mujizat. Minyak yang dari satu botol dituang ke botol-botol yang lain. Gak habis-habis saudara. Kemudian Elisa bilang, jual sekarang minyak itu. Dari situ mereka bisa hidup. Nah, apa kita katakan di sini? Cara Tuhan menjawab persoalan itu berbeda-beda. Amin. Tapi kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mencari kehendak Tuhan. Kita perlu mencari wajah Tuhan. Sehingga dengan demikian, Tuhan akan memberikan jawaban yang spesifik untuk setiap persoalan dan pergumulanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau belajar, mencari wajah Tuhan, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita semua teduhkan hati. Pikirkan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Katakan di dalam hatimu, Tuhan berbicaralah kepadaku. Tuhan, aku mau mendengarkan suaramu. Tuhan, aku mau mencari wajahmu. Mungkin saudara sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Tapi sekarang waktunya saudara untuk mencari Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu.
kita mencari wajah Tuhan, biarlah di hati kita hanya rasa syukur saja. Rasa syukur. Rasa syukur adalah tanda imanmu bahwa engkau percaya Dia menjawab doamu. Dia mendengar permohonanmu. Dia ingin memberikan jawaban atas apa yang kau minta. Tapi cari wajah Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Tahukah saudara, Dia bisa berbicara kepadamu. Dia berbicara di hatimu. Dia berbicara di dalam rohmu, saudara. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang kekal. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berbicara, Dia memberi petunjuk. Cari Dia sampai ketemu, saudara. Haleluya. Fokuskan pada Tuhan. Latih dirimu, pikiranmu untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. ya fokus pada Tuhan, saudara. Aku Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Engkau Lihat, Tuhan sedang berdiri di hadapanmu saat ini. dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Belajar fokus lagi sama Tuhan. Teduhkan hati, dengarkan Dia berbicara.
kasih Tuhan untuk setiap pernyataan-Mu bagi kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau belajar untuk terus mendengarkan suara Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tolong kami terlalu banyak selama ini mendengar suara dunia. Terlalu banyak suara-suara dalam pikiran kami. Terlalu banyak berbagai macam kekhawatiran muncul dalam pikiran kami. Sehingga kami tidak mendengarkan dan mengenali suara Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus membimbing kami, terus membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Kita nyanyikan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya mengundang yang berdoa syafaat untuk boleh maju.